Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur kita sudah boleh berada di minggu akhir bulan Juni. Dan kalau kita boleh melihat, saudara, di sepanjang bulan Mei sampai bulan Juni, saat ini khotbah-khotbah minggu kita itu berfokus kepada relasi dengan sesama. Dan hari ini kita juga akan melanjutkan khotbah series kita, relasi dengan sesama. Sebelum bulan depan, saudara, bulan Juli, kita akan melihat kembali relasi kita dengan Allah, tapi di dalam bagian lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Nah saudara, pagi ini kita akan membahas tema komunitas yang menopang. Kita akan merenungkan tema ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari satu ayat saja, saudara, dari Galatia 6 ayat 2. Nah karena hanya satu ayat, mari kita membacakannya bersama. Ya saudara, mari kita membacakannya bersama Galatia 6 ayat 2. Tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara, di pagi hari ini saya membawa sesuatu yang sangat sederhana. Itu apa? Itu ini saudara. Ini apa? Lidi, satu batang lidi, saudara ya. Ini sulap dari sini. Nah, saudara, pertanyaannya, satu batang lidi ini mudah nggak sih untuk dipatahkan? Mudah ya, jawabannya mudah sekali. Mudah gitu untuk dipatahkan, untuk jadi dua seperti ini. Tapi saudara, saya juga punya satu yang lain, yaitu ini saudara. Nah, ini saya bawa bukan buat nyapu, tapi ini saya bawa dengan pertanyaan yang sama. Kalau satu ikat lidi ini jadinya mudah nggak untuk dipatahkan? Enggak ya, enggak mudah nih, saya coba. Wah, saya coba sekuat tenaga juga kayaknya, susah sekali. Susah sekali saudara untuk patah, tidak seperti yang ini. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena yang ini kan cuma satu ya, tipis satu, jadi mudah sekali untuk dipatahkan, untuk dibagi dua. Tapi yang ini, yang satu ikat ini, mereka saling menopang satu sama yang lain. Sehingga sulit sekali untuk dipatahkan. Nah, saudara, saya pikir Tuhan sedang mengajarkan sesuatu melalui gambaran yang sederhana ini. Karena mengapa? Karena sesungguhnya saudara, manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri dan menjadi rapuh. Seperti satu batang lidi ini yang rapuh. Tapi saudara, sejak awal penciptaan kita boleh melihat Allah jelas-jelas berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka dari itu saudara, kita boleh melihat Allah menciptakan manusia itu untuk hidup di dalam relasi, untuk hidup di dalam keluarga, untuk hidup di dalam komunitas, untuk saling menopang satu sama lain. Tapi saudara, masalahnya, sayangnya, budaya dunia hari ini mengajarkan kita suatu hal yang sebaliknya. Dunia hari ini sadar atau tidak sadar saudara, membentuk kita menjadi individu-individu yang mandiri, yang otonom, yang self-sufficient. Dan sudah ada nama untuk budaya itu, yaitu hyper-individualism. Yaitu keyakinan bahwa diri sendirilah unit tertinggi dari kehidupan. Sayalah yang menentukan apa yang benar bagi saya sendiri. Saya tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupan saya untuk mengatur dan membatasi pilihan hidup saya. Saya tidak membutuhkan orang lain atau siapapun, apapun untuk mendefinisikan siapa saya. Yang penting saya, orang lain ya uruslah diri sendiri. Dan saudara, ternyata budaya ini nggak datang tiba-tiba di tahun 2026 ini. Budaya ini ternyata dibangun selama puluhan tahun oleh filsafat, oleh media, dan arus pemikiran yang terus berkata seperti ini. Ikutilah kata hatimu, udah ikuti, jadilah dirimu sendiri, be yourself. Terus, udah kebenaran yang paling penting adalah kebenaran versimu sendiri. Kamu hidup cuma sekali, udahlah lakuin apa aja yang menurutmu itu benar. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya dengan kemandirian. Tapi kalau kita melihat hyper individualism ini, budaya ini pergi begitu jauh melampaui kemandirian. Karena ia menjadikan ketergantungan saudara kebergantungan pada orang lain itu sebagai kelemahan. Dan kesendirian itu sebagai tanda kedewasaan. Dan saudara, yang lebih mengkhawatirkan apa? Budaya ini tidak hanya berhenti di luar gereja saja.
Tapi budaya ini telah merembet masuk ke dalam gereja. Para sosiolog bahkan sedang memberi nama bagi spiritualitas yang lahir dari budaya ini. Yaitu moralistik terapeutik, deism. Sederhananya adalah Tuhan dipandang sebagai semacam asisten pribadi surgawi. Tuhan ada untuk membantu saya, Tuhan ada untuk membuat saya nyaman, Tuhan ada untuk memenuhi segala kebutuhan saya, tapi bukan untuk ditaati, bukan untuk membentuk saya, bukan untuk menempatkan saya di dalam komunitas yang saling mengasihi dan saling menopang. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya gereja perlahan berubah dari sebuah keluarga Kristus menjadi sebuah pusat layanan rohani. Jemaat datang sekarang sebagai konsumen, bukan lagi sebagai anggota tubuh Kristus. Maka dari itu tidak heran, saudara, jika orang datang ke gereja dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah musiknya sesuai dengan selera saya? Apakah khotbahnya memberkati saya? Apakah ada yang bisa saya dapatkan hari ini ketika saya datang ke gereja? Tapi jarang ada yang bertanya, siapa ya yang bisa saya kuatkan hari ini? Siapa ya yang bisa saya layani hari ini? Siapa yang sedang memiliki beban yang begitu berat dan membutuhkan pertolongan saya? Nah, saudara, kita bisa beribadah bertahun-tahun di gereja yang sama, duduk di bangku yang sama, menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan firman yang sama. Tapi mungkin kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal orang yang duduk di sekitar kita, di sebelah kanan kiri kita, di depan belakang kita, kecuali itu memang keluarga kita sendiri. Nah, saudara, jika itu yang terjadi, maka kita sedang hidup sangat jauh dari gambaran gereja yang Tuhan kehendaki. Karena ketika kita membuka perjanjian baru, kita menemukan bahwa kehidupan Kristen, saudara, tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Maka sebenarnya ketika kita melihat Galatia 6 ayat 2 yang tadi kita baca, sungguh kita bisa melihat Paulus ternyata sebenarnya sedang memberikan sebuah antitesis dari budaya kita saat ini. Budaya hyper-individualism itu, atau budaya moralistik, terapeutik, deism itu. Nah, saudara, maka dari itu, dari budaya ini, maka hari ini kita akan melihat 3 kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat mengapa sih kita membutuhkan komunitas. Lalu yang kedua, apa sih yang merusak komunitas itu? Dan yang ketiga, bagaimana Injil boleh menciptakan komunitas yang saling menopang. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke 3 poin ini, mari kita lihat sedikit konteks dari Galatia 6 ayat 2 ini. Mari kita perhatikan bagaimana pasal 6 ini dimulai, saudara. Kita melihat di ayat pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Perhatikanlah yang saya highlight ini, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak sedang berbicara tentang komunitas yang sempurna. Tapi Paulus sedang berbicara tentang komunitas yang berisi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang bisa jatuh, orang-orang yang bisa gagal, orang-orang yang bisa tersandung, orang-orang yang bisa terluka. Dan kepada komunitas seperti itulah Paulus berkata di dalam ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus jemaat Galatia adalah jemaat yang tidak sempurna. Dan saya yakin jemaat di gereja stadion, dan saya sekalipun bukanlah orang yang sempurna. Kita semua orang yang gagal, bisa gagal, orang yang berdosa, orang yang sama-sama bisa jatuh. Maka dari itu Paulus di sini menasihati kita bersama dengan jemaat Galatia untuk hidup di dalam komunitas yang saling menanggung beban. Nah, tapi pertanyaannya, beban seperti apa yang Paulus maksudkan di ayat 2 ini? Yang Paulus inginkan jemaat Galatia dan kita untuk tangguh bersama. Nah, kalau kita boleh melihat, saudara, bahasa asli dari kata beban yang dipakai oleh Paulus di sini adalah baros, saudara. Kata ini menggambarkan sesuatu yang berat, sesuatu yang menekan, sesuatu yang berpotensi menemukan seseorang. Ini bukan kata yang dipakai untuk tugas harian biasa, saudara. Ini bukan sekedar, aduh saya lagi sibuk banget minggu ini. Atau aduh saya lagi banyak banget kerjaan hari ini. Enggak. Tetapi baros menunjuk pada sesuatu yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Sesuatu yang membuat seorang hampir menyerah. Seperti kehilangan yang menghancurkan, dosa yang membelenggu, rasa malu yang begitu menekan. Dan juga pergumulan-pergumulan yang mungkin
sudah bertahun-tahun tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Dan yang menarik saudara, kalau kita melihat 3 ayat setelahnya, Paulus memakai kata yang berbeda. Di ayat yang kelima, kita boleh melihat Paulus berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, saudara, di sini Paulus tidak memakai kata baros untuk kata tanggungan, tapi ia menggunakan kata portion, yang artinya muatan pribadi, tanggung jawab pribadi, sesuatu yang memang harus dipikul sendiri. Nah, ini diibaratkan seperti ransel yang dipikul sama prajurit seorang diri. Seperti tugas yang dipercayakan kepada kita. Setiap pekerjaan kita, panggilan hidup kita, keputusan-keputusan yang harus kita ambil sendiri. Itu yang perlu kita pikul sendiri. Jadi saudara, Paulus di sini sedang membuat pembedaan yang sangat penting. Ada portion, tanggung jawab yang memang menjadi bagian kita sendiri, dan itu sehat untuk dipikul sendiri. Tapi ada juga baros, beban yang terlalu berat, beban yang Tuhan bahkan tidak pernah maksudkan untuk kita pikul seorang diri. Dan justru itu saudara, beban seperti inilah, baros inilah komunitas orang percaya itu Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan. Nah saudara, yang menarik, Paulus tidak sedang berbicara tentang beban yang secara abstrak gitu ya di Galatia 6 ayat 2 ini. Tapi Paulus sedang berbicara kepada jemaat Galatia yang benar-benar sedang memikul berbagai beban. Dan mungkin itu juga bisa menjadi beban yang kita alami. Setidaknya ada 3 beban yang sedang mereka alami, saudara. Yang pertama, beban tekanan teologis. Kalau kita melihat Paulus sejak pasal 1 sampai pasal 5, Paulus ini sedang melawan ajaran Judaizer, saudara. Yang berkata apa? Yang berkata bahwa iman kepada Kristus aja gak cukup. Orang percaya juga harus menambahkan sunat, harus menambahkan ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Akibatnya apa? Akibatnya jemaat hidup di dalam beban ketidakpastian. Mereka jadinya dihantui dengan pertanyaan, apakah saya sudah cukup baik? Apakah Allah sungguh menerima saya? Apakah keselamatan saya sudah aman? Lalu yang kedua, beban kejatuhan dosa. Perhatikan sekali lagi ayat 1, saudara. Dikatakan kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Jadi sekali lagi sebelum Paulus berbicara tentang menanggung beban, ia terlebih dahulu berbicara tentang seseorang yang jatuh, seseorang yang gagal, seseorang yang tersandung di dalam dosa. Dan saudara, siapa yang pernah jatuh di dalam dosa tahu bahwa dosa selalu membawa beban. Beban rasa malu, beban rasa bersalah, beban penyesalan, beban kegagalan. Dan yang ketiga, beban konflik di dalam komunitas. Di pasal 5, saudara, kita bisa melihat jemaat Galatia ini sedang dilanda persaingan, iri hati, dan perpecahan. Dan konflik seperti inilah yang menghasilkan beban yang berat. Mengapa? Sebab seringkali luka terdalam bukan diakibatkan dari musuh, dari orang-orang asing. Tapi luka yang dalam itu ditimbulkan dari sesama saudara seiman kita. Jadi saudara, ketika Paulus menulis kata baros, ia sedang berbicara kepada jemaat yang benar-benar sedang berat. Berat oleh tekanan untuk membuktikan diri di hadapan Allah. Berat oleh rasa malu karena jatuh di dalam dosa. Berat oleh konflik dan keretakan di dalam komunitas mereka. Dan kepada jemaat yang sedang bergumul, memikul beban yang berat itulah, Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan kata lain, saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa gereja, baik di zaman Paulus maupun di zaman sekarang, bukanlah tempat orang-orang yang kuat itu berkumpul. Tapi saudara, gereja adalah tempat orang-orang yang sama-sama lemah, tapi belajar memikul beban bersama-sama. Nah, saudara, maka dari itu kita bisa melihat bahwa komunitas itu begitu penting. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau komunitas itu begitu penting, mengapa seringkali justru komunitas menjadi tempat yang menyakitkan? Mengapa banyak orang terluka justru di gereja? Mengapa banyak orang menjauh dari komunitas? Saya pikir ada beberapa alasan yang bekerja diam-diam di hati kita. Yang pertama, mungkin ada berhala self-reliance atau mengandalkan diri sendiri. Sekali lagi, kita hidup di zaman yang mengagungkan kemandirian. Terlihat kuat, terlihat tidak merepotkan orang lain, terlihat bisa mengatasi semuanya sendirian. Itu jadi semacam mendapatkan lencana kehormatan. Maka saudara, ketika beban itu datang, insting pertama kita bukanlah mencari orang untuk berbagi, tetapi menyembunyikannya rapat-rapat. Karena di zaman sekarang,
mengakui kita butuh pertolongan terasa seperti sebuah kegagalan. Yang kedua, ada kecenderungan menghakimi alih-alih menopang. Saudara, ini sebenarnya yang sedang dikoreksi Paulus di ayat 1 dan di ayat 3. Orang yang merasa diri rohaninya itu lebih baik, justru sering menjadi yang paling cepat menghakimi orang-orang yang jatuh. Bukan yang paling cepat menopang. Paulus menulis di ayat 3, saudara. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, kesombongan rohani membuat kita lupa bahwa kita pun pernah dan masih membutuhkan kasih karunia yang sama. Dan yang ketiga, saudara, kesibukan yang buat kita tidak benar-benar hadir. Bahkan ketika hati kita ingin menopang orang lain, tapi ternyata jadwal kita seringkali tidak menyisakan ruang untuk itu. Padahal menopang beban orang lain itu butuh waktu yang tidak efisien. Butuh duduk, mendengar, hadir berulang kali. Bukan hanya sekedar mengirim pesan yang semangat ya. Kemudian lanjut ke kesibukan berikutnya. Nah, saudara, jika diperhatikan ketiga hal ini sebenarnya berasal dari akar yang sama. Yaitu kita sedang berusaha membangun identitas dan rasa aman kita sendiri. Ada yang mencarinya lewat citra kuat sehingga tidak mau merepotkan, meminta pertolongan orang lain. Ada yang mencarinya lewat perasaan lebih baik daripada orang lain sehingga mudah untuk menghakimi. Ada yang mencarinya lewat produktivitas sehingga terlalu sibuk untuk hadir bagi sesama. Tapi saudara, sekali lagi Injil selalu mengingatkan kita bahwa identitas, nilai diri, dan rasa aman kita sebenarnya tidak perlu dibangun di atas dasar semua itu. Karena semuanya, saudara, sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Nah, disinilah kita perlu melihat lebih dalam dari sekedar kita harus lebih peduli satu sama lain. Khotbah ini tidak boleh berhenti hanya dengan sebuah ajakan seperti itu. Karena khotbah ini hanya berhenti di situ saja, maka ini hanya menjadi tuntutan moral lain yang akan membuat kita merasa bersalah selama beberapa hari, lalu kemudian kembali ke kebiasaan yang lama. Namun pertanyaan yang harus diajukan lebih dalam khotbah ini hari ini adalah, siapa sih yang sesungguhnya sudah menanggung beban berat yang kita miliki itu? Nah, saudara, Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Kristus lahir sudah menubuatkan tentang seseorang yang akan datang dan menanggung beban terberat itu. Dikatakan di sana, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Yesaya 53 ayat 4. Dan Paulus sendiri, saudara, dalam surat yang sama di Galatia menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, beban terberat yang manusia pikul bukanlah hanya kehilangan pekerjaan, bukanlah masalah keluarga, bukan juga penyakit, meskipun semua itu nyata dan begitu berat. Tapi saudara, beban yang paling dasar yang dipikul setiap manusia adalah dosa dan keterpisahan dari Allah. Dan itulah beban, itulah baros yang dipikul Kristus sendiri di kayu salib. Bukan karena ia memiliki hutang, bukan karena ia berhutang, saudara. Tapi karena kita yang berhutang dan tidak sanggup membayar beban hutang yang begitu berat itu. Saudara, inilah yang membedakan komunitas Kristen dari setiap komunitas atau support group lainnya di dunia ini. Mengapa? Karena komunitas dunia biasanya dibangun di atas dasar pertukaran. Saya menolongmu karena kamu berguna bagi saya. Karena kita punya kesamaan. Karena suatu saat kamu akan membalas kebaikan saya. Ini bukan suatu hal yang buruk, tapi ini rapuh, saudara. Karena begitu kegunaannya hilang, begitu pertukarannya berhenti seimbang, komunitas itu akan menjadi retak. Tapi komunitas Injil, saudara, dibangun di atas dasar yang sama sekali berbeda. Saya menanggung bebanmu bukan karena kamu berguna bagi saya. Bukan karena kamu pernah berjasa bagi saya. Tapi karena Kristus sudah menanggung beban saya. Ketika saya sama sekali tidak layak dan tidak bisa membalas apapun. Kasih karunia yang saya terima cuma-cuma itulah yang sekarang mengalir keluar
menjadi kasih yang saya berikan secara cuma-cuma juga. Nah, saudara, tadi di awal saya menunjukkan bahwa satu ikat lidi ini lebih kuat daripada satu lidi ini. Tapi ada satu hal yang belum saya tunjukkan, saudara, yang tidak kalah penting. Yaitu mengapa sih lidi-lidi ini bisa tetap bersama? Nah, saudara, jawabannya adalah karena ada tali pengikatnya. Coba kalau tali pengikatnya ini dilepas, apa yang akan terjadi? Lidi-lidi ini akan mudah tercerai-berai, akan mudah terpisah satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya kira begitu juga dengan gereja. Saudara, gereja yang menyatukan kita bukanlah hanya kesamaan usia, ini bentuknya sama ya, lidi ini. Bukan juga kesamaan suku, bukan kesamaan pekerjaan, bukan kesamaan status ekonomi. Tetapi yang menyatukan dan yang mengikat kita adalah Kristus. Saudara, salib Kristus, kasih Kristus, anugerah Kristus, itulah yang mempersatukan dan yang mengikat kita. Karena tanpa Kristus, saudara, cepat atau lambat, kita akan tercerai-berai. Tapi karena Kristus telah menyatukan kita, maka kita dapat menopang satu sama yang lain. Saudara, sekarang kita sudah tahu bahwa kita harus menjadi komunitas yang saling menopang. Namun sekarang konkretnya bagaimana? Bagaimana kita yang telah disatukan oleh Kristus itu bisa menjadi komunitas yang menopang? Nah, saudara, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menolong kita menjadi komunitas yang saling menopang. Yang pertama, marilah jadi orang yang jujur. Berhentilah menyembunyikan beban yang sebenarnya terlalu berat untuk dipikul sendiri. Saudara, ini butuh keberanian. Tetapi inilah langkah pertama yang membuka pintu untuk kita bisa ditopang dan saling menopang. Mungkin bentuk sederhananya adalah kita bisa menghubungi seorang sahabat seiman kita dan berkata, "Bro, sis, saya sedang tidak baik-baik aja nih. Boleh tolong doain saya ya?" Atau saat kelompok cross bertanya kabar, marilah kita berhenti menjawab, "Saya baik-baik aja." Padahal sebenarnya di dalam hati kita sedang hancur, kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu yang kedua, marilah jadi orang yang peka, saudara. Jangan hanya menunggu orang lain bercerita, tapi mari perhatikan siapa yang akhir-akhir ini menghilang dari komunitas kita. Siapa yang jawabannya terdengar terlalu singkat seakan-akan sedang menutupi sebuah atau suatu hal. Siapa yang mungkin sedang berjuang di dalam diam. Mungkin minggu ini Tuhan mengingatkan kita pada satu nama, saudara. Jangan hanya berkata di dalam hati, "Ya, semoga dia baik-baik aja deh." Tapi saudara, kita bisa mencoba untuk mulai chat dia, telepon dia, atau bahkan kunjungi dia. Karena saudara, terkadang satu pertanyaan sederhana, "Apa kabar?" bisa menjadi cara Tuhan menopang seseorang. Yang ketiga, jadilah orang yang hadir, bukan hanya jadi orang yang menasihati dari jauh. Saudara, sekali lagi menopang beban orang lain berarti berjalan bersama mereka. Kita harus duduk, datang, dan mendengarkan berulang-ulang. Bukan sekedar mengirim satu pesan nasihat, lalu merasa tugas kita sudah selesai. Karena seringkali saudara, orang yang sedang terluka, yang sedang menanggung bebannya begitu berat, itu tidak membutuhkan 1001 jawaban. Yang mereka butuhkan adalah satu orang yang mau hadir, duduk bersama dengan mereka, mendengarkan mereka, menangis bersama dengan mereka. Karena kadang-kadang kehadiran lebih menyembuhkan daripada nasihat yang paling baik sekalipun. Dan yang keempat, saudara, tetaplah pikul portionmu sendiri. Sekali lagi, komunitas yang menopang bukan berarti melempar semua tanggung jawab pribadi kita ke orang lain. Itu bukan anak-anak Tuhan yang wise. Tapi ada bagian, saudara, yang memang harus kita kerjakan sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu Galatia 6 mengajarkan kita sebuah keseimbangan. Kita saling menolong memikul beban yang begitu berat, tetapi kita juga perlu bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Saudara, komunitas yang menopang ini tidak lahir dari sekedar hadir bersama di dalam satu ruangan ibadah ini, duduk bersama di dalam satu ruangan ini. Tapi komunitas seperti ini dibangun ketika kita membuka ruang untuk saling mengenal lebih dalam. Karena itu seringkali komunitas yang sehat bertumbuh
di dalam kelompok-kelompok kecil. Tempat nama bukan hanya sekedar diketahui, tapi kehidupan juga boleh saling dibagikan. Tempat orang bukan hanya duduk berdampingan, tetapi boleh berjalan bersama. Karena itu saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menghadirkan kelompok-kelompok cross di gereja kita, gereja stadion. Melalui kelompok-kelompok inilah kita memiliki kesempatan untuk membangun komunitas yang nyata untuk saling menopang. Tempat kita belajar mengenal dan dikenal. Tempat kita belajar menguatkan dan dikuatkan. Tempat kita belajar mendoakan dan didoakan. Tempat kita belajar memikul beban dan dipikul bebannya ketika kita sendiri tidak kuat. Nah, saudara, di akhir khotbah ini, saya ingin berkata bahwa saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang sudah sempurna menjalankan Galatia 6 ayat 2 ini. Saudara, saya juga masih terus belajar mengerti, menghidupi apa artinya hidup di dalam komunitas yang saling menopang. Dan saudara, Tuhan mengajarkan pelajaran itu kepada saya ternyata enggak lama ini. Tuhan mengajarkan saya melalui camp SNG yang baru saja berlangsung beberapa minggu yang lalu, gitu ya. Nah, di dalam proses persiapan camp ini, saudara, saya banyak terlibat memikirkan berbagai detail acara. Dan tanpa sadar, semakin mendekati hari H, semakin banyak hal yang saya pegang sendiri. Nah, kalau saat itu saya ditanya gitu ya, kenapa sih gak mau melibatkan lebih banyak orang untuk mempersiapkan camp ini? Mungkin saya akan menjawab, ya mereka juga sibuk. Jadi biarlah saya aja yang kerjain. Wow, kedengarannya baik dan bahkan terkesan saya mengorbankan diri. Tapi ternyata Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu di dalam hati saya. Ternyata saya masih memiliki apa yang tadi kita bicarakan, yaitu berhala self-reliance. Kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri dan merasa bahwa saya harus mampu menanggung semuanya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya saya mulai lelah, saya mulai kewalahan, dan saya mulai kehilangan sukacita di dalam proses persiapannya. Sampai akhirnya saudara, 1 minggu sebelum camp ini dimulai, saya mulai membuka diri, meminta masukan, berbagi beban, dan melibatkan pembina-pembina lain, serta beberapa pemuda dan pemudi SNG untuk menolong. Dan yang terjadi sungguhlah indah, saudara. Karena ada yang memberikan ide yang tidak pernah saya pikirkan. Ada yang melihat kekurangan yang saya ternyata lewatkan. Ada yang mengambil bagian yang tidak sanggup saya kerjakan sendiri. Saudara, beban yang tadinya begitu berat menjadi jauh lebih ringan karena dipikul bersama. Dan ketika camp itu berjalan, saudara, Tuhan mengingatkan saya akan satu hal. Camp itu tidak menjadi baik karena satu orang yang bekerja keras. Camp itu menjadi baik karena banyak orang bersama-sama memikul beban yang sama. Dan saat itulah saya merasakan sedikit gambaran tentang Galatia 6 ayat 2 ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena saudara, ada sukacita yang tidak kita temukan ketika kita berjalan sendirian. Ada keindahan yang hanya terlihat ketika umat Tuhan saling menopang. Dan saya percaya itulah cara Allah merancang gerejanya. Bukan sebagai kumpulan orang-orang yang berjuang sendiri-sendiri, tetapi sebagai komunitas yang saling memikul beban dan menghadirkan kasih Kristus secara nyata. Saudara, hari ini kita sudah boleh melihat bahwa Allah tidak pernah merancangkan kehidupan Kristen untuk dijalani sendirian. Kita adalah orang-orang yang telah ditopang oleh Kristus. Dan karena itu kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang saling menopang juga. Bukan komunitas sempurna, bukan komunitas yang bebas dari masalah. Tapi komunitas yang bersama-sama datang kepada Kristus dan bersama-sama memikul beban satu sama lain. Maka saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan, merefleksikan 2 pertanyaan ini, saudara. Yang pertama, adakah beban yang selama ini kita sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari saudara seiman, karena takut dihakimi? Kalau ada, siapa satu orang yang bisa mulai kita percaya minggu ini? Yang kedua, siapa di sekitar kita yang mungkin sedang memikul beban yang terlalu berat sendirian dan membutuhkan kita untuk bertanya, bukan hanya menunggu
ia bercerita lebih dulu. Mari kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan ini. Renungkanlah dan lakukanlah. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya menjadi orang yang ditopang, tapi juga menjadi orang yang menopang. Dan kiranya melalui komunitas yang saling menopang ini, dunia boleh melihat kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah gerejanya.